Halo teman-teman semua, kembali lagi di seri video pembahasan soal tes Psikotes 1 Polri Kecerdasan. Ini adalah video kelima dan topik dalam video kelima kali ini adalah penalaran analitis. Oke, seperti apa materinya? Mari kita bahas bersama-sama. Sebelumnya teman-teman, saya ingin memberitahu bahwa beberapa materi sebelumnya mulai dari sinonim dan antonim sampai penalaran logis khususnya silogisme telah saya bahas di episode-episode sebelumnya. Kalau teman-teman tertarik untuk menontonnya bisa mengklik link di pojok kanan atas berikut ini. Dalam video kali ini saya dan teman-teman akan sama-sama untuk belajar materi tentang penalaran analitis. Lalu nantikan juga materi tentang penalaran gambar di video berikutnya. Oke, kita mulai saja dari penalaran analitis. Nah, saya ingin membagi materi penalaran analitis ini menjadi dua model yang menuntun kita dalam pembelajaran. Yang pertama adalah penalaran analitis dengan model perbandingan. Lalu yang kedua adalah penalaran analitis dengan model hubungan antar syarat. Nah, mari kita lihat satu-satu ya, dari model perbandingan dulu. Ciri-cirinya, jadi kalau penalaran analitis dengan model perbandingan, ciri-cirinya di soal kita diminta untuk membandingkan mana yang lebih tinggi, lebih atas, lebih duluan, dan lain-lain. Biar lebih jelasnya, kita lihat pada contoh soal berikut ini. Ini contoh soal yang sederhana, ini termasuk dalam penalaran analitis model perbandingan. Contohnya seperti ini. Ani lebih tinggi dari Rina. Rina lebih tinggi dari Sita. Dari pernyataan tersebut, manakah yang benar? Langkah pertama adalah informasi yang dalam soal cerita ini harus teman-teman terjemahkan terlebih dahulu. Pada umumnya nama-nama Ani, Rina, dan Sita ini bisa disingkat saja dengan A, R, atau S. Lalu kita bisa membandingkan. Strateginya macam-macam. Kalau konteks soalnya seperti ini, teman-teman bisa membandingkan dengan anak panah ke atas, yang artinya semakin ke atas itu semakin tinggi. Lalu kita coba terjemahkan satu persatu. Yang pertama, Ani lebih tinggi dari Rina. Kalau begitu saya bisa tulis seperti ini, A di atas R, artinya Ani lebih tinggi dari Rina. Lalu Rina lebih tinggi dari Sita, artinya S itu, kalau S itu Sita maka posisi S di bawah. Maka dari pernyataan tersebut, manakah yang benar? Option A, B, C, D, E ini manakah yang benar? Ani lebih pendek dari Sita tentu salah karena Ani lebih tinggi dari semua. Sita lebih tinggi dari Ani juga salah karena harusnya Sita lebih pendek dari semua. Rina paling tinggi salah, yang benar adalah D, Sita paling pendek. Oke, ini contoh soal pertama dari model perbandingan. Kita membandingkan dengan ke atas. Beberapa contoh soal yang lain itu dapat kita bandingkan secara horizontal. Misalnya seperti ini. Di sebuah perlombaan lari, Raka mencapai garis finish setelah Dimas, tetapi sebelum Tono. Sementara itu, Andre finish sebelum Dimas dan sebelum semua peserta lainnya. Siapakah yang finish paling akhir? Nah, ini sebenarnya tergantung teman-teman. Mau dibandingkan dari atas ke bawah seperti tadi atau menyamping. Tapi banyakan lebih nyaman dengan menyamping. Jadi misalnya kalau saya pakai anak panah seperti ini, ke kiri ini artinya finish ya. Nah, kita baca satu-satu. Di sebuah perlombaan lari, Raka mencapai garis finish setelah Dimas tetapi sebelum Tono. Nah, ini sering sekali keluar di banyak soal. Teman-teman harus baca dari sini sampai habis. Satu kalimat full. Karena ada kata kunci di sini, setelah Dimas tetapi sebelum Tono. Nah, ini harus teman-teman ingat. Setelah Dimas tetapi sebelum Tono itu singkatnya artinya Raka berada di antara Dimas dan Tono. Nah, itu penting. Jadi kalau di soal ketemu kata kunci seperti itu, kita langsung saja melihat bahwa orang itu pasti berada di tengah-tengahnya. Jadi Raka mencapai garis finish setelah Dimas. Berarti mana yang duluan? Dimas ya. Karena setelah Dimas mencapai garis finish, barulah Raka mencapai garis finish. Maka kalau saya tulis Dimas dulu, Raka dulu, baru Tono. Oke, setelah itu kita baca lagi. Andre finish sebelum Dimas dan sebelum semua peserta lainnya. Jadi sebelum semua peserta finish, Andre sudah finish. Artinya Andre yang pertama.
Pertanyaannya siapa yang finish paling akhir dari urutan ini? Jelas yang paling akhir adalah Tono. Oke, itu soal perbandingan, soal penalaran analitis dengan model perbandingan. Sekarang kita coba latihan soal-soalnya. Nah, teman-teman semua, dalam bentuk tes tidak jarang soal yang keluar itu seperti ini. Kalau tadi kan satu cerita untuk satu nomor. Nah, kadang-kadang di dalam tes ada yang satu cerita untuk lebih dari satu nomor. Misalnya ini, ada satu cerita tapi untuk menjawab nomor 1 sampai nomor 5. Nah, ini penting, kenapa? Karena kalau teman-teman bisa mengurutkannya dengan benar, maka bisa dipastikan 5 jawaban yang akan dipilih itu benar. Tapi kalau sudah salah satu nomor, kemungkinan besar ke bawahnya akan salah. Karena pertanyaan ini saling berurutan. Mari kita lihat. Dari hasil pengumuman tertulis masuk Polri diketahui bahwa Pandu mendapatkan nilai lebih rendah dari Damar namun lebih tinggi dari Rizky dan Amal. Oke, saya coret ini dulu ya. Darinya 1. Nah, ini ada kata kunci sama seperti tadi yang sudah kita lihat. Lebih rendah dari Damar namun lebih tinggi dari Rizky dan Amal. Artinya apa? Artinya nilai Pandu berarti di antara nilai Damar dan nilai Rizky dan Amal. Ada beberapa kemungkinan. Kalau saya tulis ya, kemungkinan pertama nilai Damar dulu, nilai Pandu, baru nilai Rizky dan Amal. Kalau ini semakin ke atas berarti semakin tinggi ya. Atau sebaliknya, bukan sebaliknya, nilai Damar dulu, nilai Pandu, nilai Akmal, barulah nilai Rizky. Jadi kalau kita baca sampai sini saja, maka 2 kemungkinan ini bisa benar. DPRA atau DPAR. Sehingga kita harus baca lagi untuk melihat apakah opsi 1 atau opsi 2 yang kita pilih. Tidak ada yang mendapatkan nilai lebih tinggi dari Surya. Oke, berarti Surya paling tinggi. Wira mendapatkan peringkat di antara Damar dan Pandu. Berarti Wiranya di sini. Wiranya di sini. Akmal mendapatkan nilai terendah kedua, maka opsi pertama kita coret. Karena di opsi pertama, Akmal itu mendapatkan nilai terendah, paling terendah. Sehingga kita pilih yang kedua, Akmal terendah kedua. Jadi kalau kita tulis urutannya, Surya dulu, Damar, Wira, Pandu, Akmal, barulah Rizky. Maka dalam tes tertulis tersebut yang mendapatkan nilai tertinggi adalah Surya, jelas ya di awal. Kita lihat lagi nomor 2, siapakah yang mendapatkan nilai terendah? Rizky tadi ya. Yang ketiga, Damar mendapatkan nilai tertinggi ke, kalau kita tulis tadi S D P A R ya. D S. Wira tadi di tengah-tengah ya, Wira di sini. S, sebentar kita lihat, SDWPAR. SDWPAR ya, betul ya. Jadi Damar mendapatkan nilai tertinggi kedua, A. Yang keempat, 3 peringkat nilai terendah pertama didapatkan oleh Rizky, Akmal, dan Pandu, yang D. Lalu yang kelima, yang terakhir, Wira mendapatkan peringkat ketiga setelah, oke, kalau yang ketiga berarti tertinggi ya. Jadi C, D, dan E sudah jelas salah. Jadi dia tertinggi ketiga setelah Damar dan Surya. B. Oke, itu untuk model pertama yang berkaitan dengan model perbandingan. Nah, dalam penalaran analitis ada model satu lagi yang sering keluar, yaitu hubungan antar syarat. Ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya biasanya diberikan cerita atau informasi, lalu ada syarat yang diikuti dari informasi tersebut. Lebih jelasnya kita lihat di contoh soal. Kalau teman-teman lihat secara sepintas memang ini panjang sekali. Tapi triknya teman-teman bisa baca mungkin soalnya dulu, pertanyaan. Yang ini bisa dilanggar, syarat-syaratnya bisa dilanggar, lalu kita langsung fokus ke pertanyaannya. Setelah kita fokus ke pertanyaannya, baru untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita kembali melihat syaratnya. Contoh, kita baca dulu ya. Dalam suatu festival menyanyi ada 7 lagu.
yaitu P, Q, R sampai U yang dapat dipilih untuk dinyanyikan oleh setiap peserta. Adapun syaratnya sebagai berikut, bisa dilanggar. Langsung ke pertanyaannya. Jika baik P maupun U keduanya dipilih, maka kita lihat dari UP dulu. Syaratnya, jika P dipilih, maka S atau U harus dipilih. Ingat ya, harus dipilih. Tetapi S dan U tidak dapat dipilih sekaligus. Artinya apa? S dan U hanya boleh dipilih salah satu. Nah, kita lihat di informasi kita, P sudah dipilih, maka artinya S atau U harus dipilih salah satu. Ternyata U juga sudah dipilih, maka S tidak boleh dipilih lagi. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Oke, kita lihat di contoh soalnya. Dalam rapat koordinasi suatu organisasi, terdapat beberapa aturan mengenai siapa yang harus hadir. Ada Pak Adi sampai Pak Jaya. Aturannya yang berlaku seperti ini, kita langgar dulu. Kita langsung ke pertanyaannya. Jika yang hadir adalah Pak Adi dan Pak Roni, maka kita lihat di syarat pertama, aturan pertama, jika Pak Adi hadir, maka Bunia juga harus hadir. Kita lihat di optionnya ada di A. Bunia juga harus hadir. Maka yang A pilihan yang benar. Kita lanjut lagi. Sebuah tim proyek terdiri dari 5 orang, Dedi sampai Farhan. Aturan pembagian tugas seperti ini kita langgar dulu. Kita langsung ke pertanyaannya. Jika diketahui Yoga dan Ika masuk dalam tim, maka kita lihat pertama aturan tentang Yoga di poin nomor 2 ya. Jika Yoga bergabung, maka Farhan juga harus ikut. Adakah di jawabannya A, Dedi tidak boleh ikut, Farhan tidak boleh ikut, Sinta harus ikut, Ika harus ikut, aturan dilanggar. Oke, belum ditemukan. Maka kita lihat lagi untuk aturan tentang Ika. Jika Ika masuk tim, ada di poin nomor 3. Jika Ika ikut, maka Yoga tidak boleh ikut. Nah, disinilah kita dapatkan hubungannya. Karena di informasi kita Yoga dan Ika ini bersamaan ikut. Tetapi di aturannya Yoga dan Ika tidak boleh ikut. Maka jawaban kita adalah aturannya dilanggar. Oke, kita lihat lagi. Dalam pengaturan buku baru terdapat kategori fiksi sampai dengan ensiklopedia. Aturannya seperti ini, kita langgar dulu. Jika buku biografi dan sains disusun, maka kita lihat dari biografi dulu. Jika buku biografi ada di bagian keempat, jika buku biografi disusun, maka buku sejarah tidak boleh disusun. Adanya di A. Kita lihat lagi, apakah masih ada? Oke. Dalam pemilihan ketua kelas terdapat 4 calon, Andi dan sampai Dina. Aturan pendukungnya ada 4, kita langgar dulu, kita langsung ke soalnya. Jika yang didukung adalah Dina dan Andi, maka kita lihat dari Dina dulu. Poin 2, jika Dina didukung, maka Budi juga harus didukung. Adakah Budi harus didukung? Oh, ada di C. Maka jawabannya yang C. Oke, sudah selesai. Itu beberapa contoh soal tentang materi penalaran analitis, khususnya model perbandingan dan model hubungan bersyarat. Mudah-mudahan bisa menjadi dasar untuk teman-teman belajar lagi materi yang lebih mendalam. Jangan lupa untuk terus latihan soal, dan saya akan update materi baru lagi tentang penalaran gambar. Silakan ditunggu. Jika ada komen, kritik maupun saran bisa disampaikan. Jangan lupa untuk subscribe-nya, share jika bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.